segala yang ku perlu. Kasih-Mu sempurna, nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Yesus, Kau anugerah terindah dalam hidupku. Kau sungguh berarti di setiap jalanku. Anugerah-Mu selalu mempesonaku. Yesus, Kau terbaik, Yesus, Kau termanis di dalam hidupku. Yesus, Kau terbaik, Yesus, Kau termanis di dalam hidupku. Masuk Mi, masuk Mi mix. Pas jika volumenya itu Kak Daud, mumpung live streaming biar Siapa yang berpotensi terpapar virus corona? Orang yang memiliki riwayat perjalanan 14 hari yang lalu. Quick Response Code atau QR Code dapat berfungsi untuk berbagi tautan dan alternatif pengiriman dana secara digital. Gereja Toraja Jemaat Tangerang memperkenalkan QR Code standar pembayaran nasional sebagai alternatif pemberian persembahan secara digital. Siapa yang berpotensi terpapar?
Siapa yang berpotensi terpapar virus corona? Orang yang memiliki riwayat perjalanan 14 hari yang lalu ke negara dengan transmisi lokal COVID-19 atau merasa pernah kontak dengan pasien terkonfirmasi positif COVID-19. Apa yang perlu dilakukan jika memenuhi dua kondisi tersebut? Bila Anda merasa sehat, maka dianjurkan untuk melakukan karantina diri di rumah selama 14 hari sambil memonitor kondisi tubuh. Bila Anda merasa tidak sehat atau timbul gejala, segera lapor ke petugas kesehatan atau hubungi Hotline Center Corona untuk mendapatkan rujukan pemeriksaan ke fasilitas layanan kesehatan. Gejala apa yang perlu diperhatikan? Demam melebihi 38 derajat Celcius, batuk atau pilek, sakit tenggorokan, sesak atau gangguan pernafasan. Apakah perlu langsung datang ke layanan kesehatan? Apabila gejalanya ringan, utamakan menghubungi Hotline Center Corona atau rumah sakit rujukan terdekat untuk mendapatkan informasi mengenai langkah selanjutnya. Sambil mencari informasi, ini yang perlu dilakukan. Tetap hindari keluar dari rumah, istirahat yang cukup, banyak minum air putih dan makan makanan bergizi, mempraktekkan kebiasaan bersih seperti cuci tangan, dan membersihkan area-area yang tersentuh permukaan tangan. Gunakan masker agar percikan dari batuk atau bersin tidak mengenai orang lain, bahkan di dalam rumah sekalipun. Kapan harus mencari bantuan medis tambahan? Bila gejala yang dirasakan cukup parah, misalnya sesak nafas berat, atau apabila Anda dalam klasifikasi kelompok rentan karena berusia lebih dari 60 tahun, memiliki penyakit kronis seperti diabetes, hipertensi, gangguan imun, ada riwayat sakit pernafasan, dan lainnya. Apa yang perlu dilakukan bila gejala berlanjut dan harus ke fasilitas kesehatan? Gunakan masker saat keluar rumah. Praktekkan etika batuk dan bersin yang benar dengan menutup dengan siku atau tisu. Hindari menggunakan transportasi publik. Bagaimana tahapan screening pasien di fasilitas pelayanan kesehatan? Sebelum memberikan perawatan, tenaga kesehatan di fasilitas layanan kesehatan akan melakukan screening. Jika tidak memenuhi kriteria pasien dalam pengawasan atau PDP COVID-19, maka akan dirawat inap atau rawat jalan tergantung diagnosa dan keputusan dokter. Jika memenuhi kriteria pasien dalam pengawasan COVID-19, maka akan dirujuk ke salah satu rumah sakit rujukan, didampingi oleh tenaga kesehatan yang menggunakan alat pelindung diri atau APD. Di rumah sakit rujukan, spesimen pasien diambil untuk pemeriksaan lab dan pasien akan ditempatkan di ruang isolasi. Spesimen dikirim ke Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan atau Balitbangkes di Jakarta. Hasil pemeriksaan pertama akan keluar dalam 24 jam. Jika hasilnya negatif, pasien akan dirawat sesuai dengan penyebab penyakit. Jika positif, maka pasien akan dinyatakan sebagai penderita COVID-19, diambil sampel setiap hari, dan baru akan keluar dari ruang isolasi jika pemeriksaan sampel 2 kali berturut-turut hasilnya negatif. Itulah informasi dan protokol kesehatan untuk masalah COVID-19 yang perlu diikuti oleh masyarakat. Sakit akibat virus corona dapat disembuhkan. Namun begitu, lebih baik mencegah dan tidak menularkan kepada mereka yang lebih rentan. Quick Response Code atau QR Code dapat berfungsi untuk berbagi tautan dan alternatif pengiriman dana secara digital. Gereja Toraja Jemaat Tangerang memperkenalkan QR Code standar pembayaran nasional sebagai alternatif pemberian persembahan secara digital. Kode ini bisa berlaku untuk semua aplikasi dompet digital yang berlaku di Indonesia. Cara persembahan menggunakan QRIS Gereja Toraja Jemaat Tangerang sangat mudah. Jemaat dapat menggunakan QR Code yang dibagikan di dalam grup WhatsApp Jemaat Tangerang atau pada display tayangan video kebaktian online setiap minggunya.
Jemaat dapat memindai atau scan kode QRIS yang tersedia dengan aplikasi dompet digital yang dimiliki. Isi jumlah persembahan yang ingin diberikan dan persembahannya akan langsung tersalurkan. Dengan cara ini, identitas pemberi persembahan akan tetap anonim seperti metode persembahan konvensional. Selamat mencoba pengalaman baru dalam memberikan persembahan bagi Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat pagi, Shalom buat Bapak Ibu yang ada di rumah. Perlu kami sampaikan bahwa mulai hari ini dan seterusnya, warta jemaat akan dibacakan sebelum ibadah dimulai. Warta Jemaat Gereja Toraja Jemaat Tangerang, 2 Agustus 2020. Yang pertama, kami Majelis Jemaat mengucapkan selamat hari Minggu kepada seluruh jemaat yang ada di rumah. Yang kedua, pelayanan pada hari ini akan dilayani oleh Bapak Pendeta Asmen Tonapa STH, dibantu oleh majelis bertugas, tim musik, dan tim live streaming seperti yang dijadwalkan di layar. Tuhan memberkati pelayanannya. Kolekte hari Minggu, persembahan syukur bulanan atau PSB, dan persembahan lainnya dapat ditransfer melalui rekening Gereja Toraja yang ada di layar. Juga dapat dimasukkan dengan cara scan barcode, QRIS Gereja Toraja Jemaat Tangerang. Selanjutnya, ibadah keluarga via Zoom meeting dilaksanakan setiap malam pukul 20.00 waktu Indonesia Barat, dan renungan harian Toraya atau rehat setiap hari di channel YouTube Getorta TV. Laporan kolekte persembahan digital QRIS dan persembahan lainnya dapat jemaat lihat pada warta di layar live streaming. Yang berikutnya, Majelis Jemaat mengucapkan selamat ulang tahun kepada jemaat dalam sepekan ke depan. Nama-nama ada di layar live streaming. Dan yang terakhir, warta jemaat SMGT. Inisiasi anak SMGT akan dilaksanakan pada tanggal 9 Agustus 2020 dalam ibadah Minggu. Kepada orang tua agar memperhatikan daftar nama anak-anak sekolah minggu yang akan mengikuti inisiasi di layar live streaming. Sekian warta jemaat minggu ini, Tuhan memberkati. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Marilah kita siapkan hati dan hidup kita untuk mengikuti ibadah di pagi hari ini. Sidang jemaat yang terkasih, kita diselamatkan semata-mata karena anugerah Tuhan. Janganlah kita berpandangan bahwa keselamatan tergantung seberapa besar amal baik yang kita perbuat dalam hidup kita. Kita adalah orang berdosa yang tertolong karena anugerah-Nya, bukan karena usaha kita. Hiduplah dalam anugerah Allah dengan senantiasa melakukan kebaikan. Jemaat diundang bangkit berdiri.
hati Engkau anugerah-Mu, berikanlah berkat penuh dengan Roh Kudus ya Tuhan, umat-Mu berkatilah, baharui hati kami, oh curahkan kurnia. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita awali ibadah kita dalam satu pengakuan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin, amin. Salam kepada kamu dari segala orang kudus, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Dan menyertai saudara juga. Silakan duduk kembali. Kita mengambil waktu sejenak datang menyatakan pengakuan dosa di hadapan Allah. Bapa kami yang di sorga, saat ini kami datang tunduk di hadapan hadirat-Mu, dengan penuh sesal dan malu mengakui segala kelemahan kami. Kami menjalani kehidupan anugerah-Mu, kami tidak menuruti perintah-Mu, kami sering mengandalkan kepandaian dan kekuatan kami. Kami sering dikendalikan marah dan kecewa, bila mengalami kegagalan dan duka cita. Kami sadar jika kami telah berdosa di hadapan-Mu, ampunilah kami menurut kasih setia-Mu. Akan salahku, bertobat kini hatiku, dibuka Tuhan Yesus. Kepada kamu yang tunduk dalam penyesalan, berita anugerah dari Allah diteguhkan kembali. Dialah yang menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus, bukan berdasarkan perbuatan kita, melainkan berdasarkan maksud dan kasih karunia-Nya sendiri, yang telah dikaruniakan kepada kita dalam Kristus Yesus, sebelum permulaan zaman dan yang sekarang dinyatakan oleh kedatangan Juru Selamat kita Yesus Kristus, yang oleh Injil telah mematahkan kuasa maut dan mendatangkan hidup yang tidak dapat binasa. Amin. Ajaib benar anugerah pengaruh hidupku. Ku hilang buta bercela, olehnya ku sembuh. Ketika insafku cemas, sekarang ku lega. Syukur bebanku telah lepas, berkat anugerah. Dengarkanlah petunjuk hidup baru dari Tuhan. Mika 6 ayat 8. Hai manusia, telah diberitahukan kepadamu apa yang baik, dan apakah yang dituntut Tuhan daripadamu,
selain berlaku adil, mencintai kesetiaan, dan hidup dengan rendah hati di hadapan Allah-Mu. Amin. Kita akan masuk dalam bacaan Mazmur 17 ayat 1 sampai 7. Doa Daud. Dengarkanlah Tuhan perkara yang benar. Perhatikanlah seruanku. Berilah telinga akan doaku. Dari bibir yang tidak menipu. Daripadamulah kiranya datang penghakiman. Matamu kiranya melihat apa yang benar. Bila engkau menguji hatiku, memeriksanya pada waktu malam, dan menyelidiki aku, maka engkau tidak akan menemui sesuatu kejahatan. Mulutku tidak terlanjur tentang perbuatan manusia. Sesuai dengan firman yang engkau ucapkan, aku telah menjaga diriku terhadap jalan orang-orang yang melakukan kekerasan. Langkahku tetap mengikuti jejakmu, kakiku tidak goyang. Aku berseru kepadamu, karena engkau menjawab aku, ya Allah. Sendengkanlah telingamu kepadaku, dengarkanlah perkataanku. Tunjukkanlah kasih setiamu yang ajaib, ya engkau yang menyelamatkan orang-orang yang terlindung. Demikian Mazmur 17. Jemaat Tuhan, mari kita mempersiapkan firman Tuhan yang akan kita baca dan renungkan dalam ibadah ini. Bacaan pertama dari Kejadian 32 ayat 22 sampai 32. Bacaan kedua Roma 9 ayat 1 sampai 5 dan pemberitaan Injil Yesus Kristus dari Injil Matius pasal 14 ayat 13 sampai 21. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Allah, kita berdoa mohon tuntunan Roh Kudus. Kami datang bersyukur dan memuliakan nama-Mu, ya Allah Tuhan kami, Bapa pencipta langit, bumi dan segala isinya, Allah yang menyelamatkan kami dari jurang maut kebinasaan, kuasa dosa, sehingga melayakkan kami dalam ibadah hari Minggu ini untuk datang mempersembahkan hidup kami dan keluarga kami di hadapan-Mu. Ibadah masih dilakukan dari rumah masing-masing jemaat-Mu, tapi kami boleh menikmati kebersamaan persekutuan lewat ibadah live streaming dari Gereja Toraja Tangerang. Semuanya karena anugerah dan kebaikan Tuhan bagi kami. Tidak ada satupun yang menjadi penghalang bagi kami untuk datang dan memuliakan Tuhan di hari Minggu ini. Kami mempersiapkan hati kami mendengarkan sabda Allah. Kiranya Roh Kudus menolong kami, memperlengkapi kami dengan baik, memberikan hikmat bagi kami. Kami mengerti kebenaran-Mu dan menjadi pelaku-pelaku kebenaran-Mu. Layakkan dan sucikan kami, dan kami siap mendengar sabda Tuhan. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Pembacaan firman yang pertama diambil dari Kejadian 32, ayatnya yang ke-22 sampai 32. Judul perikopnya, Pergumulan Yakub dengan Allah. Pada malam itu Yakub bangun dan ia membawa kedua istrinya, kedua budaknya perempuan dan ke-11 anaknya, dan menyeberang di tempat penyeberangan sungai Yabuk. Sesudah ia menyeberangkan mereka, ia menyeberangkan juga segala miliknya. Lalu tinggallah Yakub seorang diri, dan seorang laki-laki bergulat dengan dia sampai fajar menyingsing. Ketika orang itu melihat bahwa ia tidak dapat mengalahkannya, ia memukul sendi pangkal paha Yakub, sehingga sendi pangkal paha itu terpelecok ketika ia bergulat dengan orang itu. Lalu kata orang itu, "Biarkanlah aku pergi, karena fajar telah menyingsing."
Sahut Yakub, "Aku tidak akan membiarkan engkau pergi jika engkau tidak memberkati aku." Bertanyalah orang itu kepadanya, "Siapakah namamu?" Sahutnya, "Yakub." Lalu kata orang itu, "Namamu tidak akan disebutkan lagi Yakub, tetapi Israel, sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia, dan engkau menang." Bertanyalah Yakub, "Katakanlah juga namamu." Tetapi sahutnya, "Mengapa engkau menanyakan namaku?" Lalu diberkatinyalah Yakub di situ. Yakub menamai tempat itu Peniel, sebab katanya, "Aku telah melihat Allah berhadapan muka, tetapi nyawaku tertolong." Lalu tampaklah kepadanya matahari terbit ketika ia telah melewati Peniel, dan Yakub pincang karena pangkal pahanya. Itulah sebabnya sampai sekarang orang Israel tidak memakan daging yang menutupi sendi pangkal paha, karena dia telah memukul sendi pangkal paha Yakub pada otot pangkal pahanya. Demikian firman Tuhan. Pembacaan firman yang kedua terambil dari Roma 9 ayat 1 sampai 5. Pilihan atas Israel. Aku mengatakan kebenaran dalam Kristus, aku tidak berdusta. Suara hatiku turut bersaksi dalam Roh Kudus bahwa aku sangat berduka cita dan selalu bersedih hati. Bahkan aku mau terkutuk dan terpisah dari Kristus demi saudara-saudaraku, kaum sebangsaku secara jasmani. Sebab mereka adalah orang Israel, mereka telah diangkat menjadi anak, dan mereka telah menerima kemuliaan dan perjanjian-perjanjian dan hukum Taurat dan ibadah dan janji-janji. Mereka adalah keturunan bapa-bapa leluhur yang menurunkan Mesias dalam keadaannya sebagai manusia yang ada di atas segala sesuatu. Ia adalah Allah yang harus dipuji sampai selama-lamanya. Amin. Haleluya. Jemaat Tuhan, kita berdiri, kita menyambut pemberitaan Injil Yesus Kristus dari Injil Matius 14 ayat 13 sampai 21. Yesus memberi makan 5.000 orang. Setelah Yesus mendengar berita itu, menyingkirlah ia dari situ dan hendak mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Tetapi orang banyak mendengarnya dan mengikuti dia dengan mengambil jalan darat dari kota-kota mereka. Ketika Yesus mendarat, ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, dan ia menyembuhkan mereka yang sakit. Menjelang malam, murid-muridnya datang kepadanya dan berkata, "Tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Suruhlah orang banyak itu pergi supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa." Tetapi Yesus berkata kepada mereka, "Tidak perlu mereka pergi, kamu harus memberi mereka makan." Jawab mereka, "Yang ada pada kami di sini hanya 5 roti dan 2 ikan." Yesus berkata, "Bawalah kemari kepadaku." Lalu disuruhnya orang banyak itu duduk di rumput. Dan setelah diambilnya 5 roti dan 2 ikan itu, Yesus menengadah ke langit dan mengucap berkat, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya. Lalu murid-muridnya membagi-bagikannya kepada orang banyak. Dan mereka semua makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa, 12 bakul penuh. Yang ikut makan kira-kira 5.000 laki-laki, tidak termasuk perempuan dan anak-anak. Demikian Injil Yesus Kristus, kure sumanga puang tukadami.
Kadang dibuang, tu kadang di uresu mengapuang. Silakan duduk kembali. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara yang Tuhan kasihi. Kita bersyukur boleh bertemu kembali dalam persekutuan bersama dalam ibadah hari Minggu. Di minggu pertama di bulan Agustus tahun 2020. Tema renungan kita tertolong karena anugerahnya. Makariman belanna kamasokananna puang. 3 bahagian pembacaan kita menjadi perenungan kita hari ini. Dan juga dari kitab Mazmur, dan menjadi bahan utama kita dari Kejadian 32 ayat 22 sampai 32. Tertolong karena anugerahnya. Ibu bapak saudara-saudara yang terkasih, hidup kita ini tidak lepas dari tekanan. Entah tekanan dari dalam diri kita sendiri, maupun tekanan dari luar. Acap kali ketika kita mengalami tekanan-tekanan seperti itu, rasanya pikiran kita kacau balau. Ketika kita mengalami pergumulan, rasanya menguras pikiran kita, dan terasa bahwa hidup ini sangat berat. Satu contoh Bapak Ibu Saudara yang terkasih, ketika kita salah melakukan sesuatu, kadang kita menghakimi diri kita sendiri. Rasa takut muncul, rasa bersalah menghantui kita, kurang percaya diri, dan terus diri kita sendiri dihantui oleh pergumulan dan tekanan itu. Bahkan bahwa terasa kita tidak mampu menyelesaikan masalah itu secara sendiri. Rupanya bahwa Yakub mengalami kondisi seperti ini. Yakub pernah mengalami situasi, mengalami tekanan dan pergumulan yang rasa-rasanya bahwa ia tidak mampu menyelesaikan secara sendiri. Karena itu dari pembacaan kita hari ini ada beberapa hal penting untuk menjadi pembelajaran bagi kita. Pertama, ketidakmampuan mengatasi pergumulan. Yakub adalah generasi ketiga dari Abraham bapa leluhur, yang mengalami tekanan batin dan tekanan psikis karena kelemahan, karena kesalahan masa lalu. Meninggalkan Laban mertuanya dan kemudian pulang ke kampung halamannya. Tetapi apa yang akan terjadi? Ia akan bertemu dengan Esau, kakaknya, yang bisa membangkitkan luka lama. Ketakutan Yakub yang luar biasa dalam berjumpa dengan saudaranya karena masa lalu itu menghantuinya di sekitar sungai Yabok. Sesuatu masalah permusuhan yang tidak terselesaikan sering juga menghantui kita. Sesuatu masalah yang belum dibereskan, belum saling memaafkan, akan selalu membawa hal yang tidak sejahtera. Hati yang selalu merasa bersalah, hati yang dipenuhi oleh rasa dendam, hati yang dipenuhi oleh rasa amarah. Dan terkadang bahwa muncul luka lama. Setelah Yakub dikatakan dalam pembacaan kita menyeberangkan istrinya dan anak-anaknya serta harta miliknya
di Sungai Yabok. Ia mengalami pergumulan yang begitu berat, dan dalam malam itu semalaman ia bergulat dengan seorang laki-laki. Ada yang mengatakan ini adalah malaikat Allah, ada juga yang mengatakan ini adalah Allah sendiri. Dalam pergulatan semalam itu, ia sangat berjuang. Dan apa yang terjadi dalam proses pergumulan dan pergulatan dengan seseorang itu, karakternya diubah. Ia dari berpusat pada dirinya sendiri selama ini, kemudian berpusat pada Allah. Dalam pergulatan itu sumber kekuatannya dipatahkan, dilumpuhkan. Dalam pembacaan dikatakan bahwa pangkal pahanya dilumpuhkan. Dari lewat pergulatan ini, kita melihat bahwa sejauh mana Yakub membutuhkan pertolongan Tuhan. Dalam pergulatan itu, kehadiran Allah di tengah-tengah hidupnya memberi kepastian dan jaminan baginya. Kehadiran Allah membentuk karakternya menjadi karakter yang luar biasa. Dan disinilah kita melihat karena Allah, ia mendapatkan pertolongan anugerah. Kita lihat dalam Injil Matius pasal 14, bagaimana murid-murid kalang kabut ketika Yesus meminta mereka untuk melayani dan memberi makan 5.000 orang, ditambah anak-anak dan perempuan. Ini sesuatu hal yang tidak mungkin. Karena bagi murid-murid hanya memiliki 5 roti dan 2 ikan, bagaimana mungkin sesuatu itu bisa akan memenuhi kebutuhan fisik orang 5.000 lebih. Tetapi dalam keterbatasan dan kekurangan-kekurangan murid-murid, Yesus hadir menyatakan sebuah hal yang spektakuler, menyanggupkan sesuatu yang sederhana, menyanggupkan sesuatu yang terbatas dan kurang untuk bisa terjangkau bagi orang 5.000 plus anak-anak dan perempuan. Ada sebuah perubahan yang luar biasa. Murid-murid kemudian melihat sebagai saksi mata bagaimana karya Allah, bagaimana kehadiran Allah dalam sebuah situasi keterbatasan, dalam sebuah situasi kekurangan, dalam sebuah situasi pergumulan murid-murid. Yesus hadir mengubah dan memberikan kepastian jaminan hidup. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, dalam ketidakmampuan mengatasi pergumulan, saya pikir bahwa kita pun pernah mengalami hal yang demikian. Bahkan mungkin setiap hari ada orang mengatakan diukur-ukur dan dihitung-hitung masalah itu 1001 macamnya datang menghampiri hidup kita. Dalam pergumulan mengatasi pergumulan itu, ternyata bahwa Allah hadir bersama dengan setiap anak-anaknya yang bergumul. Yang kedua yang kita lihat, adanya pemulihan. Kehadiran kuasa dan anugerah kasih Allah kepada sosok Yakub menyatakan pemulihan baginya. Karakternya diubah dari Yakub sang penipu yang ambisius, kecerdikannya dan kelicikannya diubahkan dan dipulihkan Tuhan dan menjadi Israel. Ia yang bergumul dengan Allah dan menang. Menang di sini bukan berarti bahwa Allah kalah, tetapi bahwa kemampuan Yakub untuk berjuang dalam pergumulan dan dipulihkan oleh Tuhan. Dalam kitab Hosea, dia tulis di situ di Hosea 12 ayat 5 dia katakan, Yakub bergumul dengan malaikat dan menang. Oleh karena apa? Ia menangis dan memohon belas kasihan dari Allah. Ini jelas sekali apa yang ditulis Hosea. Yakub menang oleh karena ia menangis dan memohon belas kasihan Tuhan. Artinya bahwa ia boleh terlepas dan ia boleh menjalani pergumulan itu
dan boleh dipulihkan oleh Allah. Sehingga apa yang terjadi, namanya diubah dari Yakub menjadi Israel. Karakter yang kuat akan berkembang melewati masa-masa yang sulit bersama dengan Allah. Dan karakter-karakter itu boleh dialami oleh Yakub. Semakin ia matang, semakin dewasa dalam iman, dan makin mempercayakan hidupnya pada Allah. Sehingga kemudian dalam pergulatan itu dia mengatakan, mau merindukan berkat dari Allah. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, dalam hidup ini, setiap saat Tuhan menantang kita dengan pergumulan-pergumulan. Tuhan menghantam kita dengan pergumulan, dengan berbagai-bagai peristiwa-peristiwa hidup. Pertanyaan bagi kita, apakah kita bisa mampu keluar dari pergumulan dan peristiwa itu? Alkitab berbicara kepada kita bahwa kita tertolong, umat tertolong karena anugerahnya. Dunia tertolong karena anugerahnya. Yakub tertolong dan dilumpuhkan serta dipulihkan dari karakter mengandalkan dirinya ke karakter mengandalkan Tuhan. Ia mengalami pemulihan dari Allah oleh karena perjuangannya yang luar biasa dalam pergumulan itu. Hal yang ketiga yang mau dinyatakan, berkat dari Allah. Ketika Yakub dipilih Allah, artinya tidak ada yang bisa membatalkan kasih karunia pada Yakub. Dalam pergumulan dan pergulatan Yakub, di situ ia sangat tertolong oleh anugerah. Dengan ketekunan dan perjuangan yang benar untuk menerima berkat, justru diapresiasi Tuhan sebagai bentuk upaya dan usaha yang luar biasa. Usaha pencapaian yang maksimal berbuahkan berkat. Di ayat 29b dikatakan, lalu diberkatilah Yakub di situ. Peniel, dalam sejarah perjalanan hidup Yakub, dalam keyakinan yang pasti, aku telah melihat Allah berhadapan muka, tetapi nyawaku tertolong. Di sini kita melihat ia mendapatkan kepastian hidup, ia mendapatkan kepastian berkat, dan ia mendapatkan kepastian anugerah. Dan perubahan nama memastikan Yakub tentang perlindungan dan penyertaan Tuhan dalam hidupnya, dalam membangun rekonsiliasi dengan saudaranya yaitu Esau. Dan disinilah kita melihat kepastian Allah menolong dalam anugerahnya, dan tidak terlambat pertolongan Tuhan, selalu tepat pada waktunya. Ketika umat yang selesai mendengar khotbah dan pengajaran Yesus di Injil Matius, orang banyak yang berkumpul 5.000 orang lebih, mereka tertolong dengan kebutuhan fisik. Itu karena apa? Itu karena anugerah Allah. Jikalau karena bukan anugerah Allah, orang yang 5.000 lebih ini akan menderita kelaparan, mengalami kelemahan fisik, dan imun mereka akan menurun. Tetapi boleh dinyatakan kasih dan anugerah semata-mata karena Tuhan. Dalam Roma pasal 9, bagaimana umat Israel yang terpilih bukan karena kebaikan mereka, bukan karena kesetiaan mereka, tetapi semata-mata pemilihan, predestinasi Allah. Dan kita pun dipanggil Allah bukan karena kehebatan kita, bukan karena prestasi dan kebaikan kita, tetapi semata karena anugerah Allah. Dalam Efesus pasal 2 ayat 8 dan 9 dikatakan, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, dari perenungan kita hari ini, ada beberapa poin yang saya mau sampaikan untuk menjadi kekuatan kita menjalani hidup di masa mendatang. Yang pertama, apabila kita membiarkan Tuhan memegang kendali hidup kita,
ketika itulah awal yang baru siap dimulai. Allah pemegang kendali hidup memastikan kita berjalan dalam lindungan kasih-Nya. Keterpilihan Yakub dan kita semua meyakinkan bahwa Tuhan akan bersama kita di sepanjang siara kehidupan ini. Yang kedua, di dalam Yesus Kristus kita menjadi orang-orang yang dipilih dan dipanggil oleh-Nya. Karena itu hidup dalam anugerah kasih-Nya, percayakanlah sepenuhnya hidup ini padanya. Dan mari kita katakan tempat kita adalah Peniel-Peniel baru, di mana kita melihat dan menyaksikan kuasa dan berkat Tuhan dalam hidup ini. Pekerjaan kita, keluarga kita, dan hidup kita adalah tempat di mana kita menyaksikan dan kita katakan itu adalah Peniel-Peniel. Di sana kita melihat kasih, anugerah, dan kebaikan Allah. Yang ketiga, berjalan dalam hidup ini tanpa pertolongan Tuhan akan sia-sia. Kita boleh bangga dengan kekuatan fisik kita. Kita boleh bangga dengan kekuatan ekonomi kita. Kita boleh bangga dengan jabatan-jabatan yang kita miliki. Namun apakah kita sadar bahwa semua itu kita peroleh karena semata-mata anugerah-Nya? Ketika kita hidup tidak berpusat pada Allah, tetapi berpusat pada diri sendiri, maka sesungguhnya kita adalah orang-orang yang tidak akan pernah menghargai anugerah Tuhan. Ketika sebelumnya Yakub khawatir bahkan mengandalkan diri dan kekuatannya sendiri, maka kini Yakub yang disebut Israel tidak lagi hidup yang berpusat pada diri sendiri, tapi berpusat pada Allah. Dari egosentris kepada kristosentris. Yang keempat, kita sebagai orang-orang yang diberikan anugerah keselamatan yang spesial dari Yesus Kristus, maka mari kita menghidupi anugerah itu dengan melanjutkan misi keselamatan bagi semua. Jangan seperti bangsa yang Israel yang merasa bangga sebagai bangsa pilihan, tetapi tidak menghidupi dan tidak menjadi berkat keselamatan untuk meneruskan janji Allah. Dalam Roma dinyatakan oleh Paulus supaya mereka hendaknya tidak lupa untuk meneruskan janji keselamatan dari Allah untuk semua bangsa. Karena itu kita hidup dalam belas kasihan Allah. Anugerah tertuju pada kita. Dan karena itu mari kita berkata, hanya karena anugerah-Nya lah aku tertolong. Hanya karena anugerah-Nya lah keluargaku tertolong. Hanya karena anugerah-Nya lah kami boleh tertolong. Kiranya Roh Kudus senantiasa menuntun dan menyertai langkah-langkah hidup kita ke depan. Amin. Kita merespon kebenaran Tuhan yang boleh menyapa kita dalam ibadah ini dengan bersama-sama bersyukur dengan menaikkan doa Bapa kami demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari bersama dengan seluruh orang percaya di muka bumi ini, dalam lingkup Gereja Toraja, kita akan bersama-sama mengucapkan pengakuan Gereja Toraja. Oleh anugerah Allah dan oleh kuasa Roh Kudus, Gereja Toraja mengaku bahwa Yesus Kristus itulah Tuhan dan Juru Selamat. Pengakuan ini dijabarkan dalam pengakuan Gereja Toraja bahwa Allah berfirman kepada manusia yang ditebus, dikuduskan dan dipanggil menjadi umat Allah untuk disuruh ke dalam dunia bagi pekerjaan penyelamatan menuju zaman akhir. Silakan duduk kembali. Saatnya kita memberikan persembahan.
Marilah kita memberikan persembahan kita dengan berdasarkan pada Mazmur 107 ayat 21 sampai 22. Biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setianya, karena perbuatan-perbuatannya yang ajaib terhadap anak-anak manusia. Biarlah mereka mempersembahkan korban syukur dan menceritakan pekerjaan-pekerjaannya dengan sorak-sorai. Rindukah engkau mendapat berkat Tuhan? Engkau mendapat berkat Tuhan yang penuh di seluruh hidup. Mintalah kepada Bapamu yang janjinya teguh menyertai langkahmu. Roh Kudus terus memenuhi hatimu, karena Tuhan berpesan, bawalah bencanamu. Roh Kudus terus memenuhi hatimu dengan kuasa-Nya. Anugerah ilahi mengalirlah terus, tak berubah kasih-Nya. Bencanamu kan terisi oleh kuasa Roh Kudus yang mengenai janji-Nya. Roh Kudus terus memenuhi hatimu, karena Tuhan berpesan, bawalah bencanamu. Roh Kudus terus memenuhi hatimu dengan kuasa-Nya. Dipersilakan pujian duet. Kau tahu hatiku, Tuhan. Kau tahu rinduku, Tuhan. Kau tahu harapku, Kau tahu mimpiku, di tangan-Mu, Tuhan. Dalam segenap jalanku, dalam setiap langkahku, hanya Kau Tuhan yang ku andalkan menghadapi semua. Yesus, Kau anugerah terindah dalam hidupku. Kau sungguh berarti di setiap jalanku. Anugerah-Mu selalu mempesonaku. Yesus, Kau terbaik. Yesus, Kau termanis di dalam
sungguh berarti di setiap jalanku. Anugerahmu selalu mempesonaku. Yesus kau terbaik, Yesus kau termanis di dalam hidupku. Yesus kau terbaik, Yesus kau termanis di dalam hidupku. Ya, kita telah mendengarkan satu pujian yang luar biasa. Tuhan berkati Ibu Vera dan Ibu Yesi yang telah menyatakan pujian di hadapan Allah dan juga boleh menjadi penguatan bagi kita semua. Sebelum kita masuk dalam doa syafaat, kita mendengarkan beberapa poin dari pokok doa kita hari ini. Kita masih mendukung dalam doa pergumulan-pergumulan dalam kondisi sakit Bapak Matius Lebang, Bapak Johan Budi, Saudara Ekim Parakpak dalam proses pemulihan pasca operasi, juga Saudara Melin di rumah dalam pemulihan. Bersyukur bersama dengan jemaat yang berulang tahun hari ini, Bapak Sadar Patodingan, Gracia Pongbica, William B. Mariangga. 3 Agustus Ibu Sri Agustina Tanan, 6 Agustus Yustan Tomongan, Darel Jose Maheswara, 8 Agustus Joshua Karunia Pananangan, dan Ria Tangkelangi. Kita mendoakan proses inisiasi anak-anak sekolah minggu tanggal 9 Agustus minggu depan. Kiranya Tuhan mempersiapkan anak-anak kita untuk boleh menerima inisiasi. Mari kita satukan hati, kita naikkan syafaat, kita berdoa. Dengan rasa syukur dan terima kasih kami panjatkan ke hadapan hadirat-Mu ya Tuhan. Oleh karena kasih dan anugerah-Mu lah yang memungkinkan kami mengalami persekutuan ini, persekutuan di rumah masing-masing, persekutuan dalam ibadah gereja Toraja Tangerang yang mempersatukan kami semua lewat live streaming. Bersama-sama kami memuji membesarkan Allah, bersama-sama kami mempersembahkan hidup ini, bersama-sama kami membawa ungkapan syukur kami. Kami ambil dari berkat Tuhan dalam hidup kami. Bersama-sama kami mendengarkan firman-Mu. Biarlah apa yang kami lakukan ini ya Tuhan Allah, sungguh berkenan di hati Tuhan. Bersama-sama kami juga melakukan pelayanan. Hamba-Mu, majelis gereja, petugas ibadah, petugas-petugas live streaming. Hanya karena anugerah-Mu lah ya Tuhan, kami bisa dan dapat melakukan pelayanan ini. Terpuji-pujilah Engkau ya Tuhan, yang terus menyatakan cinta kasih, perlindungan dan anugerah bagi kami. Sehingga selalu dan senantiasa kami merespon panggilan itu dalam melayani Tuhan. Jemaat-Mu yang beribadah dari rumah masing-masing, tentunya Tuhan juga melihat dan mengenal mereka dengan hati yang tulus, dengan persembahan syukur mereka. Itu semua menghayati anugerah dari-Mu. Dan biarlah Tuhan Allah, sungguh-sungguh ibadah kami ini menjadi ibadah yang memuliakan Allah. Kami tertolong beribadah pada Tuhan semata-mata karena anugerah-Mu. Kami mendoakan jemaat-Mu secara menyeluruh gereja Toraja Tangerang
saudara-saudara kami yang boleh sempat bersekutu bersama dengan kami lewat ibadah live streaming ini. Berkati mereka semua dalam perjuangan-perjuangan keluarga mereka, perjuangan-perjuangan hidup dan pekerjaan. 1 minggu ke depan ini mereka akan melaksanakan tugas, kewajiban dan tanggung jawab. Berkati ya Tuhan, tambahkan hikmat, kearifan, kekuatan-kekuatan baru, semangat yang baru. Mereka boleh melanjutkan tugas itu dengan baik dan tentunya dijauhkan dari berbagai-bagai halangan rintangan kejahatan, khususnya wabah COVID-19. Mendoakan seluruh jemaatmu yang sementara dalam mengenyam pendidikan, dari tingkat PAUD sampai perguruan tinggi. Berkati mereka semua. Pendidikan dan sistem pendidikan di negara kami ini mengalami gangguan-gangguan sehingga harus belajar dari rumah karena pandemi COVID-19. Tapi biarlah ya Tuhan Allah, semua yang dalam pendidikan saat ini diberikan kemampuan dan kecerdasan, kesetiaan untuk tetap belajar dari rumah. Juga kami mendoakan orang-orang tua kami dalam usia tua. Peliharakan dengan baik Tuhan. Mereka bersuka cita menikmati hari-hari tua, menikmati masa-masa pensiun mereka. Yang mencari pekerjaan, Tuhan juga tunjukkan bagi saudara-saudara kami yang bergumul oleh karena kondisi sakit. Tuhan mengenal pribadi-pribadi mereka yang mengalami gangguan sakit, terpapar COVID-19 dimanapun mereka berada. Ya Tuhan Allah, dalam kondisi-kondisi mereka bergumul, ketika mereka datang dan mempercayakan hidup mereka semata-mata pada Allah, tentunya bahwa dari Allah ada kesembuhan, pemulihan, dan sukacita. Bapa yang Maha Kasih dalam sorga, jemaatmu yang menghadapi pergumulan, tekanan, kesulitan hidup, mungkin ada yang di PHK, terganggu di tengah-tengah pekerjaan oleh karena pandemi. Tuhan kuatkan mereka semua, topang dalam kasih-Mu, dan biar mereka berpengharapan bahwa Allah tidak meninggalkan mereka. Kami mendoakan yang mengalami duka yang dalam, Tuhan hiburkan dimanapun mereka berada. Kami bersyukur bersama dengan jemaat yang berulang tahun hari ini, 1 minggu yang lalu dan 1 minggu ke depan. Semua karena anugerah-Mu, hidup mereka ditambahkan usia 1 tahun lagi. Sempurnakan sukacita dan pengucapan syukur mereka, dan senantiasa melihat berkat dari Allah adalah luar biasa, dan dari sanalah mereka menemukan penil-penil bahwa mereka boleh berjumpa, menerima berkat Allah karena kasih karunia-Mu. Kami mendoakan pelayanan majelis gereja, pelayanan-pelayanan ibadah online live streaming, pelayanan diakonia, pelayanan persembahan digital kiris, pelayanan-pelayanan OIG. Berkati Tuhan. Persiapan anak-anak kami mengikuti inisiasi tanggal 9 Agustus yang akan datang. Persiapkan anak-anak kami ya Tuhan, bersama dengan keluarga mereka. Dan ini menjadi sebuah momen bagi anak-anak kami untuk boleh menerima itu sebagai bentuk simbol ada pertumbuhan, ada perkembangan iman anak-anak kami. Bapa yang Maha Kasih dalam sorga, kami mendukung pelayanan-pelayanan, mendoakan pelayanan lingkup gereja Toraja, tingkat sinode wilayah klasis, tingkat PGI, gereja-gereja di dunia ini. Tuhan berkati setiap pelayanan dan program, dan biarlah gereja-Mu menjadi berkat, melanjutkan misi di tengah-tengah dunia ini, sehingga anugerah keselamatan boleh dinikmati, boleh diterima oleh saudara-saudara kami yang belum menerimanya. Kami mendoakan pemerintah kami, pemimpin kami, bangsa dan negara ini. Dengan adanya pandemi COVID-19 ada banyak hal yang terganggu, perekonomian, pendidikan, dan berbagai-bagai bidang. Kami mohon kasih karunia Tuhan, sehingga tetap kami dalam kondisi-kondisi berjuang, dan di sana Tuhan memberkati. Kami mendoakan upaya-upaya pemerintah untuk boleh keluar dari tekanan wabah ini. Mendoakan
tim-tim yang berusaha untuk menemukan vaksin, baik yang ada di negara maupun di dunia ini. Dan biarlah perjuangan mereka tidak sia-sia, karena Tuhan yang menolong mereka. Kami mendoakan semua tenaga kesehatan, tim relawan, satgas aparat negara dalam penanganan COVID-19. Berkati mereka semua, bahkan kami ya Tuhan, menjaga dan melindungi diri kami. Kami berjuang secara mandiri dalam rangka untuk tidak terpapar COVID-19. Kami berjuang bersama dengan keluarga-keluarga kami, sehingga kami patuh dan taat pada protokoler pemerintah, protokoler kesehatan, sehingga hidup kami tetap dalam kondisi sehat, kondisi kuat, dan kami menjalani hidup dengan baik. Bapa yang Maha Kasih dalam sorga, dengan kehidupan kami, keluarga kami, saudara-saudara kami, dengan diperhadapkan dan dihantam berbagai-bagai pergumulan dan peristiwa-peristiwa hidup, kami datang membawa di hadapan Allah. Tolonglah kami ya Tuhan, sehingga dari semuanya itu kami boleh dipulihkan dan dibebaskan dari pergumulan. Bahwa lewat pergumulan itu di sana Tuhan menyatakan kasih karunia, berkat dan anugerah. Selesai ibadah kami akan kembali ke rumah masing-masing. Tuhan sertai dan lindungi kami hari ini dan 1 minggu ke depan. Minggu depan kami kembali ada bersama untuk memuji memuliakan Tuhan. Ampuni dosa dan kesalahan kami ya Tuhan. Inilah doa, syukur dan syafaat kami. Kami naikkan padamu dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat. Amin. Kita masuk dalam pengutusan dan berkat. Jemaat dipersilakan bangkit berdiri. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, Jemaat kekasih Tuhan, baik yang ada di gedung gereja di sini maupun yang ada di rumah masing-masing, pergilah dalam damai sejahtera Tuhan. Lakukanlah firman Tuhan yang saudara-saudara sudah dengarkan, dan mari arahkan hati, pikiran dan hidupmu kepada Allah, dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Menutup ibadah kita, ku dengar panggilan Tuhan. Ikut
Jemaat kekasih Tuhan, dari Gereja Toraja Jemaat Tangerang, saya Pendeta Sementonapa, semua majelis gereja yang bertugas, petugas-petugas ibadah, petugas-petugas live streaming, menyampaikan selamat hari Minggu bagi kita semua. Tuhan senantiasa memberkati kita, dan kita berjalan dalam siara kehidupan 1 minggu ke depan, dalam bingkai kasih dan anugerahnya. Salam sehat untuk kita sekalian.